Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limana fi'na limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga negeri kita Indonesia Raya ini segera lepas dari jeratan pandemi dan berangsur-angsur kita menjalani kehidupan kembali sebagaimana biasa tanpa adanya kekhawatiran untuk terjangkiti virus corona. Amin ya mujibas sa'ilin. Moga-moga saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sedang dirundung sakit, yang sedang dirundung penyakit, oleh penyakit apapun, moga-moga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita akan memasuki kajian tentang adanya penglihatan kita, adanya kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita sendiri. Oke, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'riful haqqa wa sifatihi mimma lam tashhad sirrahu fika wa ayatihi. Oke. Hubungan kita dengan Allah, hubungan semesta dengan Allah, itu adalah hubungan antara yang bertajalli dan yang menerima tajalli itu sendiri. Tajalli adalah pengejawantahan diri. Allah lah yang bertajalli lewat segala sesuatu dari seluruh ciptaannya ini. Dan kita manusia itu yang menerima tajalli
jauh lebih lengkap dibandingkan yang diterima oleh makhluk-makhluk yang lain. Itulah sebabnya kita manusia itu dijadikan khalifah oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi keberlangsungan hidup dan kehidupan ini. Jadi ada yang bertajalli yaitu Allah Ta'ala, ada yang menerima tajalli yaitu alam semesta, terutama kita manusia. Andaikan Allah Ta'ala tidak bertajalli, tidak mengejawantahkan diri, ya, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada. Kita pun juga tidak akan pernah ada. Jadi keberadaan seluruh komponen alam semesta ini murni karena tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita tahu, Allah bertajalli itu nada dasarnya tak lain adalah nada dasar cinta. Nah, tentu saja ya, antara Allah yang bertajalli dan alam semesta, terutama kita yang menerima tajalli itu, tentu saja ada keterhubungan. Ada keterhubungan. Ini tidak mungkin tidak. Jadi karena itu kemudian Allah itu sah disebut sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan seluruh alam raya, karena tidak ada apapun yang tidak memiliki keterhubungan dengan Allah. Andaikan ada satu partikel saja yang tak terjangkau oleh Allah, maka tidak sah Allah disebut sebagai Rabbul Alamin. Tapi karena segala-galanya berasal mula dari Allah, segala-galanya dijangkau oleh hadiratnya, dikendalikan oleh hadiratnya, maka sahlah Allah disebut sebagai Tuhan sekalian alam. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Makhluk terkecil sampai terbesar semuanya di dalam jangkauan hadiratnya, yaitu Tuhan yang bertajalli pada segenap ciptaannya. Ini sangat penting untuk kita sadari ya. Kita sadari, biar jelas bahwa kebersandaran kita kepada hadiratnya itu memang suatu kepastian. Tidak boleh tidak. Bagaimana mungkin? Ya. Yang menerima tajalli itu, yang menerima pengejawantahan diri Tuhan itu, kok tidak bersandar kepada Tuhan itu sendiri? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ini penting untuk kita sadari biar jelas tentang asal-usul diri kita di dalam kesadaran rohani kita. Biar jelas tentang kampung halaman yang kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan segenap sifatnya, dengan seluruh tanda-tanda keagungannya, selama kita tidak bisa menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala pada diri kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengenal diri itu semaksimal mungkin. Maksudnya mengenal diri, mengenal tentang adanya keterhubungan diri kita dengan hadiratnya, mengenal tentang adanya kepastian rasa butuh kita kepada hadiratnya, mengenal tentang asal usul diri kita dan akhir diri kita, yaitu hadiratnya itu. Nah, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, maka dapat disaksikan kita mengenal Tuhan semesta alam itu. Ini diperlukan pengetahuan rohani. Ini diperlukan juga adanya ilmu rasa, ilmu dzauq,
ilmu rasa tentang peran dan kehadiran Tuhan pada diri kita. Keseluruhan komponen dari diri kita sesungguhnya diperankan oleh hadiratnya. Hidup kita diperankan oleh hadiratnya. Wujud kita diperankan oleh hadiratnya. Penglihatan dan pendengaran kita diperankan oleh hadiratnya. Bahkan hakikatnya langkah kaki kita, gerakan tangan kita itu diperankan pula oleh hadiratnya. Itu pentingnya kita memiliki kejelian di dalam penglihatan, di dalam pendengaran, di dalam merasakan. Nah, sekarang ya, kita beranjak ke sirrul rububiyah. Itu rahasia tentang rububiyah Allah Ta'ala. Apa itu rububiyah ya? Rububiyah itu menunjuk kepada adanya keberlangsungan Tuhan menciptakan sekaligus mengelola alam semesta. Itu rububiyah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala tidak saja menciptakan alam raya ini, tapi juga mengongkosi keberlangsungan hidup alam raya ini. Diongkosi oleh Allah Ta'ala. Andaikan Allah Ta'ala cuma mencipta alam semesta dan tidak mengongkosi berjalannya, berlangsungnya alam semesta ini, maka otomatis alam semesta ini akan menjadi mandek. Tidak akan pernah menempuh proses apapun. Tapi tidak kan? Sejak semula Allah menciptakan alam raya ini terus berlangsung, berproses. Itu berarti yang menangani proses itu, yang mengongkosi proses itu, tak lain adalah Tuhan semesta alam itu. Itulah sebabnya disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat, setiap hari Allah itu berada dalam keadaan sibuk. Maksudnya sibuk itu bagaimana? Senantiasa menangani berbagai macam peristiwa, menangani perjalanan dan proses-proses alam raya ini. Jadi termasuk diri kita ditangani. Ya, diri kita ditangani. Andaikan Allah Ta'ala berhenti menangani diri kita, maka di saat berhenti itulah kita menjadi lenyap. Kita kembali kepada ketiadaan. Jadi karena itu siasatilah bagaimana kita bisa merasakan peran Allah Ta'ala pada diri kita. Peran Allah Ta'ala pada semesta kehidupan ini. Sirrul rububiyah. Jadi ada rahasia rububiyah, rahasia penanganan Allah Ta'ala terhadap seluruh alam ciptaannya ini. Nah, rahasianya di mana ya? Rahasianya di mana? Fasirruhu wal marbub ya. Rahasia itu satu terletak pada segala sesuatu yang dikelola. Termasuk juga terletak pada diri kita. Jadi kalau kita bisa menembus rahasia ini, bahwa alam semesta termasuk diri kita itu dikelola oleh tangan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menyaksikan hadiratnya. Tapi kalau rahasia rububiyah, rahasia penanganan Allah Ta'ala terhadap seluruh ciptaannya tidak bisa kita saksikan, tidak bisa kita rasakan, maka di saat itu pula kita tidak akan merasakan peran-peran Tuhan di dalam kehidupan diri kita. Jadi betapa pentingnya kejelian penglihatan diri kita. Kalau kita tidak jeli, berarti kita perlu banyak bertaubat. Sebab ketidakjelian itu disebabkan karena adanya hati yang kotor. Hati yang terlalu gemuruh dengan hasrat kepada segala sesuatu yang fana.
Jadi, andaikan hati kita jernih, hati kita bersih, maka akan begitu sangat nyata disaksikan dan dirasakan adanya keterlibatan Allah Ta'ala di dalam memproses, di dalam mengembangkan seluruh alam ciptaannya ini. Nah, karena itu, fabizawalihi tazulur rububiyah. Kalau sampai adanya sir, adanya rahasia keterhubungan kita, keterhubungan alam semesta dengan ilahi ini lenyap di pandangan diri kita, maka kita akan menyaksikan alam semesta ini tak bertuan. Alam semesta ini tak bertuan. Tapi bagaimana mungkin tak bertuhan, gitu ya? Sesuatu yang sangat akbar, yang sangat besar seperti ini, bagaimana mungkin tidak muncul dari yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang kita sebut sebagai Tuhan itu sendiri? Jadi ketika kita tak menyaksikan peran-peran hadiratnya, maka rububiyah itu akan menjadi tidak ada di penglihatan kita, di perasaan kita. Bukan tidak ada, murni secara objektif tidak ada, bukan. Cuman di penglihatan dan dirasa diri kita. Yang na'udzubillah. Na'udzubillah. Kenapa ya? Kok begitu pentingnya ini merasakan, menyaksikan rahasia rububiyah itu, kok begitu pentingnya? Nah, karena apa? Li'anna rabba wal marbub amrani mutadayifan. Karena antara Tuhan yang mengelola alam semesta dengan alam semesta ini merupakan dua perkara yang saling ada keterkaitan di antara keduanya. Jadi karena itu adanya Rabb, adanya Tuhan, itu meniscayakan adanya marbub, yaitu alam semesta yang dikelola. Sebaliknya, adanya alam semesta yang dikelola itu meniscayakan adanya yang mengelola, dan itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi, karena itu ya, betapa sangat pentingnya bagi diri kita untuk menyaksikan adanya dua entitas ini, yaitu Rabb dan Marbub, Tuhan yang maha mengelola dengan alam semesta yang dikelolanya ini. Pertanyaannya begini misalnya ya, kalau memang Tuhan yang mengelola alam semesta ini, kenapa alam ini kok penuh dengan bencana, penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan peperangan-peperangan dan lain semacamnya? Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya realitas yang ada ini merupakan bukti dari kehendaknya. Dan kehendaknya itu tidak memerlukan alasan apapun bagi diri Allah Ta'ala sendiri, apalagi hanya untuk diri kita manusia. Jadi karena itu ditinjau dari masyiah, dari kehendaknya Allah Ta'ala itu, segala sesuatu yang terjadi itu benar. Benar. Segala sesuatu yang terjadi itu benar. Kalau dilihat dari ruang lingkup masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi benar dan tidak benar itu ketika kita pandang dari ajarannya, dari ketentuannya. Apa yang cocok dengan ajarannya disebut benar, apa yang tidak cocok dengan ajarannya disebut sebagai salah. Kepatuhan kepada ajarannya disebut taat, dan keingkaran kepada ajarannya itu disebut maksiat. Tapi kedua-duanya benar di dalam ruang lingkup masyiatullah. Itulah sebabnya ya, ajaran ini mengajarkan kepada kita, agama Islam mengajarkan kepada kita adanya puncak ta'awudz, yaitu mohon perlindungan. Mohon perlindungan. Perlindungan apa? Yang paling puncak adalah a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung darimu, dari engkau sendiri. Dari engkau sendiri. Kenapa kok dari engkau?
Karena memang tidak ada apapun yang bisa berbahaya tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada apapun yang bermanfaat tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman virus seperti sekarang, puncak ta'awudz kita itu a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau. Kenapa? Virus-virus itu tak berbahaya kalau tak dikehendaki oleh engkau. Tidak berbahaya. Tapi kita juga tidak boleh sombong berhadapan dengan virus-virus ini. Kenapa? Boleh jadi virus ini dipakai oleh Allah Ta'ala untuk membahayakan diri kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi misalnya ya, salah ketika orang misalnya mengatakan, untuk apa? Takut sama virus. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Loh, itu dualisme namanya. Itu dualisme. Wong virus itu juga merupakan bagian dari tajalli Allah Ta'ala kok. Kok malah dipertentangkan dengan yang bertajalli? Kan begitu. Jadi karena itu, dalam berkaitan dengan adanya bahaya virus ini, kita harus menjalankan dua hal, yaitu syariat. Apa itu syariatnya? Menjaga prokes. Syariatnya. Terus hakikatnya? Hakikatnya kita berdoa berlindung kepada hadiratnya, agar semoga tidak dikehendaki dengan virus-virus itu Allah memberikan bahaya kepada diri kita. Itu moga-moga tidak dikehendaki oleh hadiratnya. Moga-moga tidak dikehendaki. Jadi gitu ya. Jadi jangan memandang segala sesuatu itu dengan kacamata dualisme itu tadi. Jadi, memang puncak dari ta'awudz itu adalah a'udzubika minka, bukan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sebab orang-orang yang ma'rifat itu menyaksikan bahwa setan itu juga tidak memiliki bahaya apapun tanpa dikehendaki oleh hadiratnya. Sama seperti kita memiliki keyakinan para nabi tidak punya manfaat apapun kecuali dipakai oleh hadiratnya untuk bermanfaat. Demikian pula dengan diri kita manusia ini. Oke. Terus itu perspektif yang pertama. Ya. Terus perspektif yang kedua, kenapa kok ada sirrul rububiyah? Rahasia adanya kepedulian Allah Subhanahu wa taala di dalam memproses makhluk-makhluknya itu. Kenapa? Nah, perspektif yang kedua, fa huwa annar rabbah huwallazi dhahara bi suratil marbub. Ya. Sesungguhnya Tuhan semesta alam itulah yang sebenarnya, yang hakikatnya tampil di dalam rupa alam raya yang dikelola, yang diproses itu. Jadi bagaimana mungkin antara yang menciptakan itu tidak memiliki keterhubungan dengan yang diciptakan. Wong rupa yang diciptakan itu hakikatnya adalah rupa Tuhan. Rupa apanya? Rupa kehendaknya. Jadi seluruh rupa alam raya itu adalah realitas kehendaknya. Jadi karena itu seluruh rupa kita manusia itu murni made in Tuhan semesta alam. Murni. Jadi mestinya kita saling menyaksikan rupa diri kita, mestinya tergetar. Kenapa? Karena siapakah pelukisnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya kita saling menyaksikan rupa-rupa kita, mestinya kita tergetar karena kita diantarkan kepada perupanya, diantarkan kepada pelukisnya. Jadi bukan hanya pelangi itu ya, pelukis semua agung, bukan hanya pelangi, bahkan pelukis makhluk-makhluk yang lain, pelukis anjing, pelukis babi dan lain semacamnya, itu tetap Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan semesta alam raya ini. Jadi itu rahasianya. An-Rabba huwallazi dhahara bi suratil marbub, bahwa Tuhan itulah yang muncul di dalam rupa-rupa alam raya ini. Jadi yang tanpa rupa itu muncul dengan berbagai macam rupa. Karena itu kalau ditanyakan dari mana datangnya rupa-rupa, dari tanpa rupa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mutlak itu tidaklah berupa sebagaimana makhluk-makhluknya.
tidaklah bertempat sebagaimana makhluk-makhluknya. Dari mana datangnya makhluk-makhluk ini? Dari tanpa tempat. Dari mana datangnya makhluk-makhluk ini? Dari tanpa ruang. Dari mana datangnya makhluk-makhluk ini? Dari tanpa arah. Karena hanya dengan tanpa itu yang menunjukkan tentang ketidakterhinggaan Allah Subhanahu wa taala. Ketidakterhinggaan hadiratnya itu. Jadi kita yang terbatas pastilah datang dari yang maha tak terbatas. Kita yang temporal pastilah datang dari yang abadi. Tidak dari apapun yang lain. Tidak dari siapapun yang lain. Nah, ketika kita sudah memahami sirrul rububiyah itu, rahasia Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memproses seluruh alam raya itu, di saat itulah kita kemudian merasa tentram. Kenapa? Karena pelindung kita itu sangat kuat. Pelindung kita. Jadi tidak ada pelindung yang lain itu. Itu tidak ada. Jadi kalau kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul, itu sumber syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mendapatkan pertolongan dari para tetangga, dari orang lain, itu juga karena dipakai oleh hadiratnya. Gitu ya. Jadi sah bagi Allah taala menciptakan apapun itu sebagai pintu bagi datangnya karunia untuk diri kita. Itu sah. Sah. Saksikan baik-baik tangan kemurahannya yang muncul dari apa saja. Bisa muncul dari siapa saja. Semua karunia yang kita terima itu muncul dari tangan kemurahannya lewat pintu-pintu makhluknya. Kalau tidak lewat pintu makhluknya, berarti secara langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam semesta ini ya, walaupun besar ya, alam semesta itu secara maknawi jauh lebih kecil dibandingkan kita manusia ini. Jadi, secara bentuk alam semesta ini adalah makrokosmos dan kita manusia mikrokosmos. Tapi secara nilai, secara ontologis, itu yang berlaku kebalikannya. Alam semesta ini mikrokosmos. Dan kita manusia ini adalah makrokosmos. Jadi hebatnya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Jadi manusia bentuknya yang kecil itu, tapi batinnya jangankan cuman menampung alam raya, menampung Allah Ta'ala saja bisa. Itu hebatnya ya. Hebatnya. Karena itu Syekh Abu Yazid Al-Bistami menyatakan, andaikan arsy Allah, andaikan istana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jatuh ke zawiyah hatiku, maka hatiku masih bisa menampung apapun dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan saking luasnya batin orang yang sudah bisa bercengkrama dengan Allah Ta'ala, yang sudah tidak menoleh tertarik kepada apapun yang lain. Gitu. Jadi hebat ya. Allah Ta'ala maha hebat menciptakan manusia ini betul-betul mengagumkan. Mengagumkan. Nah, karena itu begini ya. Kenapa kok sampai mengagumkan seperti itu penciptaan manusia? Karena begini, ya. Secara lahiriah ya, rupa kita ini adalah rupa alam, rupa ciptaan. Tapi secara batiniah, rupa kita ini sesungguhnya rupa hadiratnya.
Khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan rupa keilahian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Manusia itu dikasih potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperilaku sebagaimana perilaku hadiratnya, untuk berakhlak sebagaimana akhlak hadiratnya, untuk berperangai sebagaimana perangai hadiratnya. Apa tanda-tandanya orang berperangai dengan perangai Allah? Apa tanda-tanda orang berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala? Orang itu memiliki keluasan tak terkira-kira. Hatinya kuyup, meluap-luap dengan kasih sayang Allah kepada segala sesuatu. Itu tanda-tandanya orang akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Yaitu apa? Kasih sayangnya jauh lebih meluap-luap dibandingkan kemarahannya. Sebagaimana Allah Ta'ala, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, firmannya, itu mengalahkan adanya kemurkaanku. Jadi orang-orangnya Allah Ta'ala adalah mereka yang memiliki hati yang jembar, memiliki pikiran yang jembar. Hidup mereka adalah pengayoman untuk sesama, kasih sayang untuk sesama. Nah, kalau kita sudah memahami sirrul rububiyah itu ya, rahasia Allah menciptakan sekaligus memproses, sekaligus menumbuh kembangkan itu, kita mengetahui sirrul rububiyah itu, maka di saat itulah kita akan menjadi tenang dan tentram, karena asal usul kita hebat, pelindung kita hebat. Tentang orang yang sampai di makom, di kedudukan rohani seperti itu, Allah berfirman, tidak usah kau khawatirkan hambaku kemanapun dia pergi, sebab pelindungnya maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Nah, ketika kita sudah memahami keterlibatan Allah, memahami ayatnya pada diri kita, memahami sifat-sifatnya pada diri kita, di saat itu kita berarti mengenal Tuhan semesta alam. Tapi andaikan kita naudzubillah belum membaca, belum mengalami, belum mengetahui, belum merasakan keterlibatan Allah Ta'ala di dalam diri kita sebagai sirrul rububiyah itu, kita betul-betul nestapa. Kita naudzubillah betul-betul malang. Karena itu dalam hidup yang sejenak ini bersungguh-sungguhlah untuk berinteraksi dengan hadiratnya, untuk merasakan kemurahan hadiratnya itu. Jadi betapa sangat penting adanya pengetahuan dan pengalaman rohani keilahian itu. Oke, moga-moga sisa umur kita ini menjadi semakin bermakna di hadapan Allah Ta'ala, semakin bermakna di tengah kehidupan umat manusia. Moga-moga kita semakin bertambah umur, semakin bertambah pula akhlak terpuji yang kita terapkan dalam kehidupan ini sebagai representasi akhlak Tuhan semesta alam. Amin, 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 amin. Ya mujibus sailin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.